Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akan belajar seputar wujud benda. Marilah kita awali kegiatan belajar pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian bisa buka buku pena kalian di halaman 38. Di situ ada bacaan tentang sifat benda. Benda cair terdapat di sekitar kita. Misalnya air minum dan minyak goreng. Sifat benda cair dapat diketahui dengan melakukan pengamatan berikut. 1. Sediakan air minum di dalam botol minuman, gelas, dan cangkir. 2. Perhatikan bentuk air minum di dalam botol. Kalau air minumnya di dalam botol, pasti bentuknya seperti botol. Yang ketiga, tuangkan air minum ke dalam gelas. Setelah kita tuang di dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau kita tuang ke cangkir, bentuknya seperti cangkir. Nah, dari hasil pengamatan itu, kalian bisa menyimpulkan sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya, seperti tadi. Kalau diletakkan di dalam botol, seperti botol. Di dalam gelas seperti gelas. Yang kedua, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Jadi kalau airnya itu tenang, tidak bergerak-gerak, pasti akan datar bentuknya. Kemudian yang ketiga, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Jadi kalau misalnya air kalian taruh di dalam botol kalian itu bentet, tahu bentet nggih? Atau berlubang sedikit, pasti airnya akan keluar, akan merembes. Nah, itu meresap melalui celah-celah kecil. Contoh benda cair itu banyak sekali, ada air minum, minyak goreng, susu. Sudah jelas ya? Sirup, ada es buah. Kita lanjut. Sifat benda gas. Sekarang kita berlanjut ke benda gas. Kalian buka pena kalian di halaman 41. Benda gas di sekitar kita. Gas merupakan salah satu zat yang dapat kita temui di sekitar kita. Salah satu benda yang mengandung gas adalah balon. Balon mengandung zat gas di dalamnya. Sebelum ditiup, balon tidak mengandung gas. Jadi ketika masih bentuk balon, belum ada isinya, ketika kalian beli balon, di depan sekolah itu ada yang jual nggih. Beli balon biasa sebelum kalian sebul, sebelum kalian tiup itu tidak mengandung gas. Tapi ketika sudah kalian tiup, gas yang masuk ke dalam balon akan menekan ke segala arah, sehingga balon akan menjadi besar. Jika balon ditiup terus-menerus, balon akan meletus. Hal itu disebabkan gas yang ada di dalam balon akan menekan kulit balon sehingga tipis. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Beli balon, kalian sebul sampai gede, sampai besar, dan nanti akan meletus. Selain itu, tidak seperti benda padat, gas akan mengisi ruangan yang ditempatinya. Pernahkah kamu melihat ban sepeda yang dipompa? Pasti pernah ya. Nah, pompa sepeda akan memasukkan gas ke dalam ban sepeda, dan gas akan otomatis mengikuti bentuk ban. Jadi, gas tidak bersifat tetap. Dari uraian tersebut, kita bisa simpulkan sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah atau tidak tetap. Yang kedua, menekan ke segala arah. Yang ketiga, menempati ruang. Contohnya tadi apa di bacaan tadi? Contohnya apa? Dan tadi balon yang sudah ditiup. Kita lanjut nggih.
Manfaat gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Contohnya banyak sekali ya, memperbaiki jembatan yang rusak, terus menolong korban bencana alam, kerja bakti membersihkan selokan, kerja bakti peringatan 17 Agustus. Nah, gotong royong itu harus dilakukan dengan sukarela dan atas dasar kesadaran sendiri. Jadi misalnya di kampung ada kegiatan kerja bakti, bersih-bersih, misalnya yang diundang itu Bapak Ibu. Nah, kalian merasa mampu, kalian boleh membantu dengan membawa sapu atau nanti membantu mencabuti rumput yang ada di sekitar jalan. Yang penting dilakukan dengan sukarela. Kemudian manfaat gotong royong yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. 2. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. 3. Menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. 5. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ternyata banyak sekali ya manfaat gotong royong. Sekarang kita lanjutkan arti penting gotong royong. Kenapa gotong royong itu penting? Karena dengan adanya gotong royong, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antar warga akan terwujud. Jadi kalau kita aktif di lingkungan tempat tinggal kita, pasti lingkungan kita akan menjadi apa? Akan menjadi rukun, tentram, kita akan menjadi akrab dengan tetangga-tetangga kita. Arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Di sini berlebih-lebihan maksudnya bagaimana, Us? Misalnya kalian di rumah sudah mempunyai 2 sepatu. Sepatunya masih bagus karena corona jadi belum dipakai ke sekolah. Tetapi suatu ketika kalian minta sama orang tua kalian atau sama ayah sama bunda, "Ma, aku belikan sepatu baru lagi." Pokoknya harus dibelikan sepatu baru. Nah, seperti itu artinya kalian hidupnya tidak hidup sederhana. Kenapa? Mau sepatunya saja masih bagus, masih ada 2 belum dipakai, tapi kalian sudah minta lagi. Tidak boleh seperti itu ya. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Di sini sikap peduli maksudnya bagaimana? Seperti tadi, sepatunya masih bagus 2, besok kalau sekolah masih bisa dipakai, tidak perlu beli lagi. Apalagi ketika kamu punya sepatu banyak, tujuannya untuk dipamerkan ke teman-temanmu. Nah, itu berarti kamu tidak memiliki sikap peduli dengan teman. Setiap hari pamer sepatu. Oh, hari Senin sepatuku warna merah, hari Selasa warna biru, hari Rabu warna hitam. Tujuannya untuk pamer, sedangkan temanmu yang kamu pameri itu sepatunya hanya punya 1. Nah, berarti kamu tidak mempunyai sikap peduli dengan sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Beda loh ya, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuai yang kita perlukan. Oh, misalnya sepatunya Mbak Raras sudah sobek, tidak bisa dijahit. Berarti dia memang benar-benar membutuhkan sepatu. Nah, seperti itu. Hidup sederhana perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Sampai di sini jelas ya hidup sederhana dan pentingnya gotong royong. Kita lanjut.
kemuatan matematika. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Kalau kemarin kita belajar satuan panjang yang belakangnya itu mm, kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya. Hari ini kita belajar satuan berat. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan dan satuan yang digunakan kilogram, kg, atau gram, ditulis G. Contohnya ada timbangan duduk yang digunakan untuk menimbang tepung, telur, atau gula. Kalian sering lihat di pasar ya timbangan duduk. Kemudian ada timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Ini juga ada di pasar. Terus kemudian ada neraca untuk menimbang perhiasan. Biasanya kalau diajak ibu ke toko emas, ada timbangan neraca, timbangannya kecil. Kemudian ada timbangan badan untuk menimbang berat badan. Ini di sekolah ada timbangan badan ya. Nah, menentukan satuan berat. Satuannya sama, tangganya ada 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakangnya kita ganti G. Kalau satuan panjang belakangnya M, kalau satuan berat belakangnya G. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Hektogram itu punya nama lain. Nama lainnya apa? Ons. Diingat ya, nama lainnya ons. Setiap turun 1 dikalikan 10 sama dengan yang kemarin. Turun 2 kali 100, turun 3 kali 1000, dan seterusnya. Begitu juga kalau naik 1 lompatan dibagi 10, 2 lompatan 100, 3 lompatan 1000. Supaya lebih paham, kalian buka pulpen kalian di halaman 43. Ayo berlatih, kita akan kerjakan bersama-sama ya. Sudah siap? Dibuka nomor 1. Soal nomor 1 kalian lihat. Di sini ada 1 kilogram, di sini ada 1 kilogram. Kita tambah, berarti 1 tambah 1 berapa? 2. Ya, di sini ditulis 2 kilogram. Kemudian nomor 2, dilihat di situ tertulis di angka berapa ya telurnya? 500 gram. Oke, di sini 500 gram. Kemudian nomor 3, timbangan buah. Terus di angka berapa itu? Di sini 1 kilo, di sini 1 kilogram. Berarti 1 tambah 1, 2 kilogram. Lebihnya berapa yang di sini? 500 gram. 2 kilogram 500 gram. Nomor 4, di situ ada sayur wortel. Di sini berapa? 1 kilogram. Lebihnya berapa gram itu? 250 ditambah dengan 500, berarti 750 gram. 1 kilogram 750 gram. Kemudian yang kelima dilihat. Di situ ada 2 kilogram, 1 kilogram, 2 kilogram. Berarti di situ kita tambahkan semua 2 tambah 1 berarti berapa? 5 kilogram. Berarti yang gramnya tidak usah diisi karena di sini ukurannya kilogram semua. Di sini ditulis 5 kilogram. Kemudian yang keenam, dilihat yang keenam. Di situ tertulis berapa ya yang keenam? Kilonya tertulis berapa di situ? Tertulis berapa? Di sini tertulis di situ 1,5 kilogram. Lebihnya berapa gram di situ? Kalian lihat. Lebihnya berapa di situ? 700 gram. Ya. Untuk yang nomor 6 ini kita bahas besok di pertemuan berikutnya. Nanti Usrita akan jelaskan lebih jauh lagi tentang pendalaman materi untuk yang nomor 6. Besok pagi Usrita jelaskan lagi supaya lebih jelas. Jadi sudah bisa membaca ya.
Sudah, kalau sudah, sampai di sini pertemuan hari ini. Yusrita akhiri. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.